Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, hari ini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita mendiagnosa kerusakan engine pada kendaraan mobil. Maksud saya adalah terkhususnya adalah Toyota Soluna dengan tanpa menggunakan alat scanner. Jadi pada mobil Toyota Soluna kita bisa mendiagnosa kerusakan engine-nya dengan cara di jumper pada data link connector yang bisa kita hubungkan untuk melihat kode kesalahan dari kendaraan tersebut. Berikut kita akan menuju ke kendaraannya. Dalam kondisi normal, maka mobil tidak akan menunjukkan kode kesalahan apapun, sehingga ketika kunci kontak kita putar on, lampu mil menyala. Ketika kita start, dia akan mati, hilang. Nah, seperti itu berarti kondisi normal atau wajar, tidak ada kesalahan. Dan jika mungkin nanti ada kerusakan, ada kesalahan, maka dia akan memunculkan kode kesalahan yang disebut malfunction identification light. Itu dia akan muncul dengan nyala kedip-kedip dengan rentang durasi yang berbeda-beda, akan menunjukkan kode puluhan atau satuan seperti itu. Selanjutnya kita akan mencoba bagaimana jika kendaraan ini mengalami kerusakan. Jadi karena kendaraan ini tidak ada trouble, tidak ada yang rusak, maka kita nanti akan melaksanakan percobaan seandainya salah satu komponen baik sensor maupun aktuatornya yang kita persepsikan atau kita rencanakan misalkan itu rusak, kita putus salah satu soket dari sensor tersebut, nanti akan muncul seperti apa kode kesalahan yang ada di dashboard ini atau di instrumen cluster yang ada di kendaraan. Baik, kita ke DLC. Jadi DLC di mobil ini berada di dalam kap mesin. Kita matikan dulu. Kita buka kap mesin. Nah, di sini di kompartemen mesin ini tempat dari data link connector. Ini tertera di sini tulisannya diagnosis gitu. Nah, ini kita buka. Ada beberapa terminal atau pin atau soket ini yang kita hubungkan ke alat scanner sebetulnya, tetapi kita nanti mempraktekkan bagaimana mendiagnosa kerusakan dari engine ini tanpa menggunakan alat scanner. Nah, kemudian apa yang kita butuhkan untuk melihat kode kerusakan tersebut adalah kita hanya membutuhkan satu buah kabel jumper. Seperti ini. Saya membuatnya tidak terlalu khusus, ini hanya kabel yang ujungnya disolder dan yang satu belum disolder, tetapi ini nanti bisa digunakan untuk melihat kode kerusakan. Yang kedua adalah menggunakan tang cucut, tang jepit. Ini nanti digunakan ketika kita akan mereset kode kesalahan tersebut supaya kondisinya kembali normal. Ini salah satu contohnya, begini caranya. Dari informasi petunjuk buku manual, maka untuk melihat tanda kode kerusakan itu, kita harus menghubungkan terminal TE1 dengan E1. Jadi kalau kita
fokus ke posisi lubang dari pin ini. TE1 itu adalah terminal yang di tengah ini. Ini TE1. TE1 kita tancapkan. Kemudian E1 itu adalah terminal ground. Ini posisinya berada di sini. Ini kita hubungkan. Ini E1 yang di tengah ini adalah TE1. Kalau sudah ini kita hubungkan, kita coba kita cek ke dashboard. Ketika kabel jumper tadi kita hubungkan, nanti di dashboard itu akan menyala light identification-nya atau malfunction identification light-nya. Dia akan muncul kode, apakah itu kode kesalahan atau kode normal. Jika kode yang muncul itu adalah continue, nyala mati nyala mati nyala mati, maka dia kode normal atau tidak ada trouble. Ini salah satu contohnya seperti ini. Kalau kita kunci kontak on, dia berkedipnya dengan durasi yang sama, on off on off on off, berarti dia normal. Kalau normal tidak ada masalah. Ini kalau kita start juga tidak akan muncul kode kesalahan. Tetap normal, tidak ada perubahan kode. Nah, kenapa dia selalu muncul? Karena kabel jumper yang kita pasang pada terminal diagnosis tadi masih terpasang. Kalau kita lepas, dia akan hilang. Karena masih terpasang, maka dia nyala terus. Nah, selanjutnya jika kita membuat simulasi, misalkan ada beberapa komponen seperti sensor, salah satu sensor yang putus, atau mungkin ada bagian aktuator yang putus, itu nanti akan berdampak ke performa dari engine itu sendiri. Bahkan mungkin engine itu bisa berhenti bekerja, tidak bisa berjalan, maksudnya gitu. Nah, ini kita akan mensimulasikan kerusakan. Kita kembali lagi ke kompartemen mesin. Di engine Soluna ini ada beberapa sensor, di antaranya ada throttle position sensor, kemudian ini ada water temperature sensor, kemudian ada ini sensor yang CMP ya, CMP di sini. Nah, kita akan kalau aktuatornya adalah ini, salah satu contohnya adalah injektor, ini adalah aktuator. Kita nanti akan mempraktekkan bagaimana kalau salah satu sensornya misalkan rusak. Jadi kita bisa mencoba melepas salah satu komponen sensornya, dan nanti seperti apa kode kesalahan yang akan muncul. Contoh ini saya lepas di sini sensor ini. Lepasnya kita dengan menekan, kita tarik. Nah, reaksinya engine langsung off, sehingga sensor ini sangat penting sekali, atau dia sangat mempengaruhi dari kinerja sistem bahan bakar yang ada di engine Soluna ini. Kita lihat ke lampu milnya, kode yang akan muncul berapa. Nah, ini sudah muncul kode kesalahan.
bisa kita tandai. Jika dia nyalanya panjang maka dia puluhan, kalau dia nyalanya pendek dia satuan. Nah ini coba kita baca. 1. Nah dari sini nanti kita bisa mencari referensi dari buku manual dari mobil Soluna ini. Dengan kode ini kerusakan yang terjadi pada sensor apa, dan selanjutnya nanti kita akan bisa memperbaiki atau mungkin mengganti, atau kalau bisa diperbaiki, jika tidak ya diganti. Kalau sudah diganti nanti kita akan mereset kode kesalahan ini supaya bisa normal kembali. Nah baik, selanjutnya kita hubungkan sensor tadi, kemudian kita mereset. Bagaimana caranya? Nah karena kita sudah bisa mengetahui bahwa kerusakan ada di sensor barometric pressure sensor ini, atau manifold absolute pressure ini, kerusakan bisa terjadi pada sensornya sendiri atau juga pada wiring harnessnya atau kabel-kabelnya. Ini kemungkinan ada yang putus karena di kondisi yang real itu kadang juga ada yang dimakan tikus dan sebagainya, atau kabelnya ini memang sudah usang dan dia ada yang putus sehingga sensor itu tidak bisa melaporkan ke ECU. Nah kita hubungkan kembali seolah-olah ini kita sudah memperbaiki. Jadi apakah mengganti sensornya atau memperbaiki wiring harnessnya. Nah setelah kita hubungkan, selanjutnya kita mereset. Caranya mereset adalah, yang pertama kita bisa menggunakan terminal dari baterai. Ini bisa kita lepas selama 15 detik minimal. Kalau sudah melebihi 15 detik maka ECU itu akan terreset, data kesalahannya akan terhapus. Atau jika kita tidak menggunakan melepas terminal baterai, kita bisa melepas fuse atau sekring yang ke EV. Caranya kita buka di sini di fuse box. Fuse box ini di stiker hitam sehingga tidak begitu jelas terlihat, tetapi di sini akan muncul posisi dari sekring EV. Dari kotak-kotak yang tertera ini adalah di sini EV yang ini. Ini adalah relay EV. Kemudian di atasnya ada sekring 75 ampere AC. Yang ini sekring 75 ampere yang AC. Kemudian di atasnya itu ada sekring 15 ampere EV. Ini sekring 15 ampere ini kita cabut. Posisinya di sini ya, relay EV, sekring EV. Kita cabut, kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Lebih dari 15 detik lebih bagus. Kalau kurang dari 15 detik nanti dikhawatirkan belum terhapus, sehingga itu tidak masalah. 15 detik itu sangat singkat. Setelah lebih dari 15 detik kita hubungkan kembali. Posisinya di sini kita tancapkan. Yang ini ya, kita tancapkan. Kalau sudah, kita lihat kembali apakah kode kesalahan itu sudah terhapus atau belum. Nah, ini dia langsung muncul kode normal. On off on off on off on off. Berarti kode kesalahan yang tadi 21 tadi sudah hilang, sudah terhapus. Jadi kode 21 sudah tidak muncul lagi, dia sudah muncul kode normal. Kita start. Oke, sudah bisa start lagi.
Nah, supaya tidak muncul lampu mil tadi, kita cabut kembali kabel jumper yang kita pasang. Nah, ini kabel jumper ini kita cabut, kita tutup kembali. Mari kita lihat. Nah, lampu mil sudah tidak muncul, sudah tidak ada kedipan. Kita coba off, kita on kan, dia menyala. Ketika nanti kita start, dia akan mati. Nah, seperti itulah cara kita mendiagnosa kerusakan engine tanpa menggunakan scan tool, dan semoga bisa menjadi informasi tambahan. Sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.